Radio Roja, ikuti terus kajian Islam yang akan ditayangkan pada jam-jam berikut ini. Inilah jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Sabiqunal awal minal muhajirin wal ansar. Progres pembangunan Masjid Jami Al-Barkah hingga November 2022. Setelah pemasangan tiang pancang pada akhir bulan Februari 2020 dan dilanjutkan pengerjaan konstruksi lantai basement, lantai 1, lantai 2 hingga pengerjaan lantai 3 pada Oktober 2020, maka alhamdulillah pembangunan Masjid Jami Al-Barkah telah sampai pada tahap finishing. Alhamdulillah, berkat pertolongan Allah, semoga Allah SWT memberkahi antum-antum yang telah memberikan rezekinya, sebagian rezekinya untuk perjuangan dakwah ini, dan Allah memberkahi semua usaha antum dan rezeki-rezeki antum, dan menambah berkah kepada harta dan juga keberkahan kepada keluarga antum. Itu doa kami untuk antum semua yang telah berwakaf jariyah untuk pembangunan Masjid Al-Barkah dan beberapa kepentingan dakwah, media dakwah kita. Kesempatan amal jariyah pembangunan Masjid Jami Al-Barkah Cilengsi masih terbuka lebar. Salurkan sedekah jariah Anda ke Bank Syariah Indonesia 756-3131-009 Cabang Cibubur atas nama Pembangunan Masjid Al-Barkah Yayasan Cahaya Sunnah, kode bank 451. Informasi dan konfirmasi transfer SMS atau WhatsApp 0821 123456 756. Semoga Allah Ta'ala menjadikan wakaf Anda sebagai amal jariah dan sekaligus dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jazakumullahu khairan. Program talk show seputar dunia pendidikan Islam. Terwujudnya satu generasi muslim yang berilmu, beramal, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walillahi mulkus samawati wal ardh. Program talk show seputar dunia pendidikan Islam yang berbasis mahad atau pesantren. Pertama, menanamkan akidah yang benar kepada anak didik. Yang kedua, membentuk kepribadian yang beradab dan berakhlak mulia. Simak acara ini setiap hari Sabtu jam 16.00 sampai dengan 17.30 waktu Indonesia Barat di Roja TV dan Radio Roja. Profil Raudhatul Quran 1 Klaten. Raudhatul Quran 1 Klaten adalah pondok pesantren tahfidz Al-Quran yang berkomitmen mencetak generasi hafidz yang memiliki ilmu agama dan berakhlak sesuai pemahaman salafus soleh dengan biaya yang relatif terjangkau. Visi mencetak insan Qur'ani sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misi memfasilitasi santri untuk mengenal ajaran Islam melalui Al-Quran dengan lingkungan sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mendidik santri hafal Al-Quran, membekali santri ilmu syar'i untuk beramal dan berdakwah. Jenjang pendidikan Salafiyah Wusta, MTS atau SMP. Program unggulan hafal Al-Quran 30 juz dalam 3 tahun. Madrasah Aliyah, MA atau SMA, hanya menerima santri dari lulusan sendiri. Program unggulan, hafal mutun ilmiah dan menguasai bahasa Arab lisan dan tulisan. Ditambah dengan ekstrakurikuler, bela diri jiu-jitsu dan memanah. Serta diberikan kebebasan untuk menyalurkan minat, bakat, dan hobinya. Alokasi beasiswa bagi santri yatim atau du'afa melalui program Dosota, dana operasional sekolah orang tua asuh. Penasehat, Ustadz Dr. Sufyan Fuad Baswedan MA, Ustadz Afifi Abdul Wadud BA. Pengajar pesantren tahfidz Raudhatul Quran terdiri dari alumni LIPIA Jakarta, STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya,
STDI Imam Syafi'i Jember, dan alumni pesantren-pesantren tahfidz serta alumni pesantren bermanhaj salaf seperti Al-Irsyad Tengaran dan Al-Ukhuwah Sukoharjo. Nama ana Ananda Nur Rahman. Nama saya Muhammad Hilmi. Nama ana Maulana Muhammad Gabriel. Nama ana Hanifah Mandilas. Ana dari Palu. Asal dari Bayat Klaten. Ana berasal dari Batam. Dari Bekasi. Dan alhamdulillah di sini ana bisa semangat ngafal. Tidak seperti di rumah. Karena di rumah tidak ada motivasi. Di sini ada. Alhamdulillah ana bisa mondok di sini. Kegiatannya juga di sini mungkin seru-seru atau enak lah. Ada panahan, ada juga kadang main bola, dan alhamdulillah di sini aneh bisa semangat ngafal. Tidak seperti di rumah, karena di rumah tidak ada motivasi. Di sini ada. Ana, alhamdulillah di sini kawan-kawan ana cukup baik. Ana di sini alhamdulillah udah hafal 5 juz. Kesan saya di sini adalah alhamdulillah saya di pondok itu menyenangkan. Banyak teman-teman yang baik, dan di sini saya datang untuk membanggakan orang tua. Saya tidak ingin orang tua saya sedih. Di sini saya sudah hafal lumayan 9 juz. Di sini semuanya bareng, tidur bareng, cuman beda ranjang. Saya sangat bangga bisa mondok di sini di Pondok Pesantren Darul Quran. Dan dulu saya di rumah jarang sekali ngafal. Alhamdulillah sekarang di sini bisa menghafal. Di sini banyak sekali program-program yang saya sukai. Seperti kalau malam Ahad biasanya bakar-bakar, dan kadang-kadang setiap Kamis sore dan Sabtu sore main bola. Dan juga kalau hari Minggu biasanya ada panahan. Meskipun rumah saya cuma dekat dari sini, dari pondok, tapi saya tidak mau pulang. Saya lebih betah di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu di wajah saudaramu akan ditulis sebagai sedekah. Jika senyuman saja bernilai sedekah, mewariskan mushaf bernilai sedekah, tentunya turut serta berpartisipasi dalam membangun pesantren yang mencetak kader-kader dai dan hufadzul Quran akan lebih bermakna lagi dan lebih besar pahalanya. Oleh karena itu, melalui pesan singkat ini, saya mengajak antum sekalian untuk berkontribusi dalam membangun asrama dan kelas di pesantren tahfidz Raudhatul Quran 1 yang terletak di Desa Bayat, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Mari kita berlomba-lomba menyimpan harta kita untuk kita nikmati nanti setelah kita meninggal dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatul Islam, pendengar radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita akan berjumpa kembali dalam program acara Talkshow Pendidikan, dan kali ini telah hadir untuk kita ajak berbincang-bincang
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam, pemerhati roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, untuk para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Pada pertemuan sore hari ini insyaallah kita akan kembali dalam program acara Talkshow Pendidikan, bincang-bincang seputar sekolah atau lembaga pendidikan yang bisa memberikan alternatif bagi Bapak Ibu sekalian untuk menitipkan anak-anaknya untuk dididik oleh tenaga-tenaga pengajar yang kompeten, yang memiliki keahlian di bidangnya khususnya dalam agama. Dan kedatangan kali ini tamu-tamu kita dari Klaten, Pondok Pesantren Raudatul Quran 1 Klaten, benar Ustaz ya. Alhamdulillah telah hadir narasumber kita, yaitu Ustadz Muhammad Zaim Salahuddin LC sebagai mudir pesantren Raudatul Quran 1 Klaten, betul? Betul. Kemudian ada Ustadz Muhammad Asmi Saifullah, anggota divisi tahfidz pesantren Raudatul Quran 1 Klaten. Betul. Ahlan semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan pada kita semuanya, Ustaz. Amin. Dan terima kasih atas keluangan waktunya hadir di studio kami. Masya Allah. Tentunya sekarang ini di musim-musim akhir-akhir tahun ini, Bapak Ibu sekalian sudah memiliki rencana atau program khususnya yang dari SD menuju yang berikutnya yaitu SMP dan lain sebagainya. Tentunya kita ingin mengetahui apa keunggulan dari pondok pesantren ini dibanding dengan pondok-pondok pesantren yang lainnya. Apakah sama saja atau bagaimana? Kita akan simak penjelasan selayang pandang dari narasumber kita, Ustadz Zaim Salahuddin LC. Silahkan Ustaz. Jazakumullah khairan karim. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pertama-tama kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Roja TV dan Radio Roja atas kesempatan yang luar biasa diberikan kepada kami bisa hadir di acara Talkshow Pendidikan Islam. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Dan tentunya seperti yang Kak Ali sampaikan tadi, kita sudah berada di akhir tahun. Biasanya banyak daripada bapak-bapak ataupun ibu-ibu yang sudah mulai mencari-cari alternatif lembaga-lembaga pendidikan Islam yang akan mereka tuju untuk menyekolahkan ataupun memondokkan anak-anaknya. Dan alhamdulillah kami di Klaten sejak dari 5 tahun yang lalu alhamdulillah sudah berdiri pesantren, yaitu pesantren Raudatul Quran, yang mana awal mulanya pesantren ini berasal dari program tebar dai mukim yang waktu itu mungkin sekitar tahun 2014. Waktu itu dari pembina tebar dai mukim itu meletakkan beberapa ustadz di daerah Bayat untuk mengisi TPA ataupun TPQ dan juga semacam kajian-kajian di sekitar situ. Dan alhamdulillah respon dari masyarakat positif, dan pada akhirnya kami pun mendapatkan kemudahan untuk bisa mendapatkan tanah yang kita gunakan untuk bangunan pondok pesantren tadi. Alhamdulillah mulai tahun 2017 sudah mulai beroperasi pondok pesantrennya. Di antara keunggulan yang kami miliki adalah kami sesuai dengan namanya ya, pesantren Raudatul Quran. Kami pondok pesantren yang memang difokuskan kepada tahfidzul Quran, menghafal Quran, yang mana program unggulannya adalah santri diharapkan bisa menuntaskan hafalan 30 juz selama 3 tahun. Dan alhamdulillah sudah ada beberapa santri yang menuntaskannya, sekitar kurang lebih 6-7 santri sudah tuntas 30 juz. Kemudian di antara program unggulan lainnya yang kami miliki adalah kami mencoba memahami keunikan masing-masing anak. Karena tentunya Allah tidaklah menciptakan kita selaku manusia kecuali memiliki keunikan masing-masing, memiliki karakter yang berbeda-beda dan juga latar belakang mungkin dari pendidikan orang tua yang berbeda-beda juga. Di sini kami coba memahami masing-masing santri dan kami mencoba memahami bakat mereka seperti apa, kecenderungan mereka seperti apa, minatnya. Dan pada akhirnya karena kita mencoba memahami masing-masing santri, kita pun mendukung penuh setiap keinginan santri. Misalnya mereka ingin ikut lomba, kita support, kita dukung, berikan dukungan. Dan alhamdulillah dengan kita mencoba mereka, kita dukung,
kita alhamdulillah sudah mendapatkan beberapa prestasi di berbagai macam lomba. Di antaranya lomba tahfidzul Quran di tingkat, bisa dibilang tingkat nasional, nggih. Tingkat nasional sudah pernah juara 2 ataupun 3. Kemudian lomba tilawah Al-Quran kita di Provinsi Jateng juga juara 1. Kemudian terakhir lomba pidato bahasa Indonesia di tingkat Kota Klaten juara 1. Kemudian di provinsi alhamdulillah juara 3. Dan masih ada lomba-lomba olahraga lainnya yang kami pun ketika memberikan dukungan sepenuhnya kepada santri, mereka pun juga memberikan perjuangan sepenuhnya untuk bisa menuntaskan ataupun menyalurkan bakat minat mereka. Mungkin seperti itu Kak Ari, sepintas di antara program unggulan yang kami miliki. Nah, tentunya Bapak Ibu sekalian juga ingin tahu, Ustaz. Tadi Ustaz sampaikan keunggulannya adalah di sini santrinya adalah keinginan dari pondok bisa hafal Al-Quran. Betul. Nah, apakah di sini juga mencampurkan antara kurikulum dari pemerintah yang saat ini berlaku atau cuman sekedar diniyah aja? Untuk secara kurikulum, untuk kurikulum kita memang ada porsi untuk pendidikan umum ataupun diniyahnya, tapi kita lebih tekankan porsinya itu lebih besar untuk tahfidz. Tahfidz bisa dibilang 60% itu adalah tahfidz. Karena dari subuh itu mulai halaqah tahfidz sampai sekitar jam 6:30. Kemudian setelah asar sampai kurang lebih 7:30 ada halaqah tahfidz kembali. Kemudian habis isya kurang lebih 7:30 sampai 8:30 itu halaqah tahfidz kembali. Adapun sisanya kurikulum pendidikannya kita mengacu kepada Kemenak, yaitu program Salafiyah Wusta. Yang memang program Salafiyah Wusta ini lebih fleksibel dibanding program mungkin dari seperti SMP ataupun MTS ya. Karena Salafiyah Wusta kita bisa benar-benar mengompres, menyedikitkan jam pelajaran yang kita belajar di kelas hanya dari jam 8:30 atau jam 8 paling cepatnya sampai jam 12 siang. Dan itu tentunya untuk supaya santri bisa fokus dalam menghafal tadi. Harapannya santri bisa menuntaskan hafalannya. Demikian. Kalau Raudatul Quran ini menerima santri laki, perempuan atau cuman laki aja saat ini? Terlewat tadi. Ya, untuk saat ini pesantren Raudatul Quran hanya menerima santri laki-laki saja. Dan itu memang sih banyak dari beberapa santri mengira ada pondok putrinya. Akhirnya kita sendiri kadang kelabakan. Sampai akhirnya ketika di flyernya itu di banner kita sebutkan hanya untuk santriwan saja. Dan memang Masya Allah harapan para Bapak Ibu yang memiliki putri untuk mondokkan sangat tinggi sekali di zaman sekarang ini, Masya Allah. Berikutnya kami ingin bertanya kepada Ustadz Muhammad Asmi Saifullah selaku anggota divisi tahfidz pesantren Raudatul Quran. Nah, metode yang diterapkan untuk anak-anak khususnya yang mungkin masih SMP untuk bisa dia itu tertarik menghafal Al-Quran, tidak merasa tertekan, kemudian enjoy menghafal Al-Quran sehingga mencapai targetnya itu seperti apa di pondok pesantren ini, Ustaz? Silahkan. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, terima kasih atas pertanyaannya. Metode yang kami terapkan di pondok pesantren adalah kami dari bagian tahfidz berusaha untuk memberikan pengertian kepada muhafidz bahwasanya anggota yang diampu adalah mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Maka bagaimana para muhafidz ini bisa mengayumi seluruh anggotanya tanpa membeda-bedakan. Bagaimana dia bisa memahami, oh si fulan ini kemampuannya seperti ini, si fulan kemampuannya seperti ini. Dengan begitu maka santri akan tidak merasa dibeda-bedakan dan merasa mendapat porsi yang sama dengan ustadznya. Selanjutnya adalah bagaimana para muhafidz ini kami tekankan juga kepada para muhafidz untuk selalu memotivasi setiap hari. Halaqah 3 kali sehari dengan jam yang sudah insya Allah cukup, sangat cukup. Maka harapannya setiap halaqah harus ada motivasi. Harus ada motivasi, diingatkan lagi, dikuatkan lagi bagaimana semangat mereka agar terus ada dan terus tumbuh. Dan juga kami juga selalu berhubungan dengan para orang tua, memberikan update tentunya bagaimana perkembangan santrinya selama di pesantren, dengan harapan ketika ada terjadi kekurangan terhadap salah satu santri, maka orang tua bisa segera menyadari dan segera memotivasi anaknya kembali agar bisa semangat kembali untuk menghafal. Baik. Di pondok pesantren ini saya lihat tadi dari profil ada yang dari Palu, kemudian ada yang dari Batam. Artinya itu sudah campur ya?
Betul, Masya Allah. Ini bagaimana mengelola hati mereka atau bisa menjaga hati mereka supaya nggak homesick, kemudian nyaman di Jawa. Kadang kan dia minder ya, semua bahasa Jawa dia nggak tahu gitu. Seperti apa pondok ini mentreatment anak-anak seperti itu? Silakan. Ustaz Azmi mungkin, mungkin sebenarnya di sini pondok ini pakai bahasa Arab atau apa sehari-hari? Untuk SMP kita awal-awal biasanya santri masuk itu kita wajibkan bahasa Indonesia semuanya. Karena menghindari menghindari minder. Minder. Kemudian untuk yang rata-rata di luar Jawa ya, untuk menanganinya ya kita lebih care lagi, lebih peduli lagi pada mereka, pendekatannya tentunya lebih maksimal lagi pada mereka, dan juga ya sering sharing kepada mereka keluhannya apa, kangen orang tua ataupun apa, ya kita pahami perasaan mereka, kita coba coba menjalin hubungan emosional lah yang kuat dengan mereka. Soalnya kan kalau dari SD ke SMP kan masih baru. Betul. Peralihan kan itu. Betul. Kan ya. Baik. Kemudian kalau di pondok pesantren ini ada apa istilahnya kegiatan tambahan nggak, seperti misalnya mereka punya keahlian di bidang misalnya main panahan atau main bola atau apa yang bisa mengalihkan kejenuhan mereka, di situ ada nggak? Alhamdulillah kami fasilitasi untuk main bola itu kita kondisikan setiap Sabtu sore ataupun Kamis sore. Itu santri kami izinkan untuk main bola baik di lapangan pesantren ataupun lapangan desa. Alhamdulillah karena desa Nengahan tempat pondok berada itu lapangannya lebih sering kosongnya, jarang dipakai. Maka kami izin kepada desa silakan digunakan untuk bermain bola. Kemudian panahan pun berjalan, tapi sementara ini vakum karena sempat kemarin ada beberapa kendala. Tapi insya Allah akan kami aktifkan lagi semester depan untuk latihan panahan, kemudian bela diri jujutsu itu sudah berjalan, alhamdulillah. Jujutsu sudah berjalan, kemudian ada juga program, bahkan dulu ada program ekskul itu ngoprek komputer. Masya Allah. Santri mengenal hardware komputer itu apa aja. Sebelum nanti harapannya ke depan santri juga paham software-softwarenya, bisa menggunakan komputer dengan lebih maksimal. Alhamdulillah kami sudah punya lab komputer sendiri, dan itu harapannya santri pun tidak gaptek lah, meskipun tinggal di pesantren mereka paham cara menggunakan komputer dan alat-alat mungkin komputer lainnya. Bahkan yang mereka punya bakat fotografi pun kita libatkan ketika ada kajian, mereka yang kita latih meliput. Seperti itu. Alhamdulillah. Baik. Kemudian yang menjadi pertanyaan juga dari mungkin pemerhati Roja di sini. Tentu dia pengen tahu yang ngajar di situ itu lulusan mana saja, terus apa ininya, apa kemampuan dan tingkatannya, silakan Ustaz. Alhamdulillah di pesantren kami, pesantren Al-Quran yang terletak di Desa Nengahan Bait Klaten, kami dari awal sudah memiliki beberapa ustadz. Saya sendiri dari lulusan Lipia yang sebelumnya pernah mondok juga di Alisa Tengaran. Kemudian sempat dibantu oleh Ustadz Fajar Awaludin, alumni Stay Ali bin Abi Thalib. Kemudian ada Ustadz Erwin Siregar juga dari STDI Imam Syafi'i Jember. Alhamdulillah sekarang pun kita sudah memiliki pengajar di STDI kurang lebih 3 orang lulusan STDI. Kemudian Lipia 2 orang. Kemudian dari beberapa pondok lainnya yang di Desa Tengaran. Karena kebetulan dulu saya lulusan sana, kemudian sempat mengajar di sana. Alhamdulillahnya Anda punya ikatan emosional yang kuat dengan beberapa murid. Sebagian murid Anda itu setelah selesai mengabdi ataupun mereka selesai kuliah mau kembali membantu mengajar di tempat kami. Dan ada juga yang dia sudah hafid, kemudian bantu di halakoh tahfidz, dan seperti itu insya Allah. Kalau letaknya sendiri, pondok ini nih di kota, di desa, atau di mana Ustaz? Bisa dijelaskan mungkin jadi pandangan dari Bapak Ibu sekalian biar anakku nanti tinggal di mana ya gitu. Ini sekaligus himbauan arahan untuk mungkin warga Klaten yang karena kita melihat banyak yang merantau ke Jabodetabek dan sebagainya. Jadi kami perlu jelaskan di sini bahwasanya pesantren kami terletak di Desa Nengahan, itu kurang lebih dari Koramil Klaten itu Koramil Bayat sekitar 1,5 kilo. Kalau dari stasiun ataupun terminal Klaten sekitar setengah jam. Dan letaknya memang bisa dibilang pelosok karena berbatasan dengan Gunung Kidul. Persis. Dari pesantren jarak 200 meter itu belakang sudah Gunung Kidul. Kalau di sana setengah jam tuh lama loh, Ustaz. Kalau di Jakarta itu
Betul. Iya kan? Tapi termasuk strategis karena letak pesantren ini antara Sukoharjo 1 jam, kemudian Jogja sendiri 1 jam, Solo 1 jam, dan bisa dibilang lumayan lah terjangkau untuk para wali santri nantinya. Bisa dipahami antara perbatasan ini ya, Wonosari ya? Betul. Ya, Wonosari. Masih dekat sama Jogja juga ya? Iya, betul. Baik. Artinya nanti teman-teman kita yang dari jauh juga bisa mengakses tempat pondok ini menggunakan misalnya mobil pribadi atau angkutan umum. Misalnya kalau naik kereta seperti apa turunnya, nanti kalau naik pesawat nanti turunnya di mana, Ustaz, biasanya? Nah, tapi kalau untuk kereta dulu ya, untuk kereta turun di stasiun, kemudian biasanya wali santri itu menggunakan Grab, langsung menuju pesantren. Oh, langsung ada, alhamdulillah ada. Kemudian untuk pesawat biasanya tergantung, kalau yang turunnya di mana, di Kulon Progo atau di Solo, mereka baru menuju pesantren. Atau bisa disambung dengan kereta terlebih dahulu, turun di stasiun Klaten baru disambung dengan Grab dan sebagainya. Untuk ini isu-isu yang banyak sekarang beredar di masyarakat, khususnya yang sudah ada di pondok pesantren tentang bullying dan lain sebagainya. Kan namanya juga kadang ada yang punya anaknya ini satu-satunya, takut kalau dipondokkan nanti kena bullying atau komunikasinya seperti apa antara pondok dengan orang tua wali santri, terus bagaimana mentreatment anaknya itu supaya nanti nggak terjadi seperti itu. Di antara treatment yang kami lakukan ketika kami dapati ada anak yang dibullying, kami mencoba mendekati secara personal, kemudian kami ajak duduk ngobrol 4 mata, siapa aja yang membuli misalnya, kemudian dibully dengan apa. Pada intinya nanti kita ajak ngobrol sampai dia itu terlupakan kalau dia itu ternyata sedang ngobrol asik dengan ustadznya. Dan akhirnya kita kasih motivasi, nasihat, antum harus bersabar. Kemudian kami pun komunikasi dengan orang tuanya, menyampaikan kalau misalnya ada anak yang atau orang tua yang datang laporan anaknya dibully ataupun anaknya diganggu, maka kami kembali tekankan kepada para musyrifin yang memang kita di kami, alhamdulillahnya musyrifin itu tinggal dalam asrama. Jadi itu bisa mungkin minimalisir pembulian. Pengawasannya lebih maksimal karena tinggal di dalam asrama langsung. Dengan seperti itu pembulian itu bisa kita minimalisir. Karena memang anak zaman sekarang itu susah sekali terhindar dari pembulian. Masya Allah. Karena di era medsos dan sebagainya. Iklimnya seperti itu. Betul. Memang. Terus sudah pernah terjadi nggak seperti kasus seperti itu di pondok pesantren? Tentunya ada. Ada terjadi. Dan sudah diselesaikan dengan baik-baik tentunya. Alhamdulillah sudah selesai dengan baik. Karena memang anak-anak mempunyai karakter yang berbeda-beda. Yang kita tidak tahu dia dari mana, terus sampai pondok ternyata seperti itu, gitu Ustaz ya. Nah, kita sudah banyak ngobrol perihal tentang pondok dan tadi juga dijelaskan tentang awal mulanya berdiri tadi Ustaz ya. Nah, kita ingin tahu kapan mulai dibukanya pendaftaran pondok ini, dan seperti apa caranya kita untuk bisa mendaftarkan titipan anak putri kita, syaratnya apa saja, dan bayarnya berapa? Silakan Ustaz, mohon dijelaskan. Mas Ari atas pertanyaannya. Alhamdulillah untuk pendaftaran santri baru sudah kami buka dari bulan Agustus. Jadi ini sudah kuota maksimal yang kami buka 60 ya. 60. Itu pun sudah sebenarnya sudah luber-luber, 60 itu sudah terlalu banyak. Dan untuk pendaftaran kita masih buka sampai nanti bulan Maret, akhir bulan Maret. Jadi masih panjang. Memang kita bikin semacam 2 gelombang seperti itu. Dan untuk biayanya, biaya pendaftaran, untuk ikut pendaftaran itu biayanya hanya 300.000. Insya Allah terjangkau. Kemudian untuk SPP-nya per bulannya, kami masih menerapkan harga yang standar lah, terjangkau lah untuk daerah Jawa Tengah, 1 juta per bulannya. Itu sudah dapat makan, tempat tinggal, dan insya Allah kasur juga. Ya kan, mungkin khawatir sebagian wali santri merasa kaget, 1 juta dapat apa aja ini. Kita pastikan dapat makanan, dapat kasur, dapat tinggal ranjang juga, dapat lemari dan lain sebagainya. Kemudian untuk biaya daftar ulang kami kenakan biaya sebesar 1 juta. Kemudian ada juga biaya uang gedung ataupun uang pengembangan sekitar 7 juta juga. Insya Allah itu masih terjangkau dibanding mungkin beberapa pesantren lainnya yang sudah ada. Kemudian persyaratan dari orang tua dan anaknya sendiri apa yang kira-kira yang dibutuhkan untuk daftar di sini? Mungkin rapot, mungkin
harus melalui tes ujian atau gimana nanti Ustaz ya kan? Di antara beberapa tahapan yang dilalui oleh wali santri kita ingin mendaftarkan anaknya. Online apa enggak? Untuk tesnya kita fleksibel. Maksudnya daftarnya online atau untuk pendaftaran kita harapkan online, secara online. Ada ya? Ada link online pendaftarannya. Kita sudah siapkan di brosur itu ada link pendaftaran. Ya. Tapi terkadang ada wali santri yang memang dia belum familiar dengan link tersebut. Betul. Maka kita kasih fasilitas ataupun kemudahan dengan bisa mengisi lewat WA. Oh, iya betul seperti itu. Gitu, ya. Karena insya Allah WA semua orang bisa zaman sekarang ini. Isi lewat WA kemudian dikirimkan kepada kami, kemudian kami minta juga berkas-berkas yang dibutuhkan, di antara raport 2 semester terakhir, kemudian foto putranya, kemudian surat keterangan sehat, keterangan bebas dari hepatitis, kemudian ijazah kalau sudah dapat ijazah ya, kemudian juga akte dan kakak dari keluarganya. Betul. Setelah itu masuk, nanti baru diundang lagi untuk ujian. Dites untuk tes, betul, untuk tes. Tesnya nanti ditentukan, nanti dapat ini ya, konfirmasi ya. Betul, dapat konfirmasi, nanti kami hubungi untuk tesnya. Dan harus ke pondok atau lewat? Kalau yang masih di dekat atau di area Jawa Tengah, kita harapkan bisa datang ke pesantren. Sekaligus survei kan, dan sekaligus mengenal lebih dekat calon santrinya. Betul. Tapi kalau memang terkendala jarak ataupun waktu, maka kami buka kesempatan untuk tes secara online. Iya Ustaz. Jadi ini baru SMP saja Ustaz ya, belum ada yang untuk pendaftaran memang kita hanya buka SMP saja. Adapun SMA sudah berjalan alhamdulillah. Sudah berjalan ya? Sudah berjalan. Hanya dari lulusan kami sendiri SMA itu. Oh, jadi yang dari lulusan kemarin bisa melanjutkan langsung ke SMA, tapi sudah punya. Sudah ada alhamdulillah. Berjalan berapa tahun itu? Untuk SMA alhamdulillah baru berjalan 1 tahun ini. 1 tahun ini. Programnya MA, Madrasah Aliyah. Dan kita ngambil program IPA. Dengan harapan nanti santri lebih mudah untuk mau kuliah ke Madinah ataupun ke jalur umum itu lebih mudah. Karena kami pun tetap di MA itu menekankan ilmu-ilmu syariah. Betul. Dan sebisa mungkin santri paham bahasa Arab, bisa membaca bahasa Arab, menulis dan juga berbicara dengan berbahasa Arab. Nanti itu anak santri yang mulai SMP itu sudah memulai mengenal bahasa Arab dan menggunakan sehari-hari itu kelas berapa biasanya? Itu biasanya kelas 7 semester 2. Oh, 7 mulai semester kita 2. tekankan untuk berbahasa Arab. Awal-awal tuh masih pakai bahasa Indonesia. Masih ada kebebasan lah untuk bisa berbahasa Indonesia. Terus kriterianya yang mau masuk pondok situ tuh misalnya harus bacaannya Al-Quran lancar atau udah hafal berapa juz, itu ada nggak kayak gitu? 3 juz misalnya? Enggak, kami alhamdulillah tidak terlalu ketat ya untuk standar seperti itu. Kami membuka lebar kesempatan karena kami menyadari posisi pesantren ada di daerah Bayat, yang mana banyak mungkin dari warga sekitar yang memang belum mampu untuk membaca Al-Quran dengan baik. Maka kami memberikan kesempatan seluas-luasnya. Lebih longgar ya? Lebih longgar. Kan soalnya ada pondok pesantren ini harus bisa baca Al-Quran. Sudah punya 3 juz. Dan di tesnya itu nanti buka berapa lembar, ditutup, udah kamu gitu ada. Memang. Oleh karena tadi saya tanyakan, khawatir nanti Bapak Ibu sekalian takut dulu sebelum menjawab mendaftar ya kan? Iya. Nah, memang ada sih pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, untuk program tahfidz itu ada tahsinnya nggak nanti di situ, Ustaz? Supaya nanti bacaannya itu benar, terus ya juga kan karena kalau ada di logat-logat tertentu tuh ain itu itu ada perbedaan cara pelafalan. Baik. Jadi untuk program tahsin ini, ketika santri pertama kali di tahun pertama yaitu kelas 7, maka dari bagian tahfidz akan menyeleksi dulu. Dari semua santri kita akan seleksi bacaannya, lalu setelah itu kita akan kelompokkan sesuai kelasnya. Jadi ada kelas cepat atau expert yang udah siap untuk menghafal. Ada juga kelas yang middle, yang tengah, itu bagi dia sudah bacaannya sudah bisa, cuman masih ada sedikit perbaikan. Begitu juga dengan ada kelas yang masih pertama kali pemula, maka kita akan di situ akan fokuskan muhafidnya untuk fokus untuk memperbaiki bahasanya dulu. Jadi kelas 7 di tahun pertama, maka bagian tahfidz tidak akan memulai untuk menerima setoran dari santri tersebut kecuali dia sudah sesuai bacaannya, sesuai kaidah tajwid dan kaidah yang benar. Seperti itu. Dari anak misalnya kan dari kan daerah Bayat dan Jogja dan dari sekitarnya itu memang masih banyak yang anak misalnya dari SD biasa belum lancar bacaannya. Itu gimana caranya penerapan dari pondok supaya dia bisa seneng baca Quran gitu?
jam berapa mereka harus mulai membaca, terus menghafal itu jam berapa, dari pagi sampai malam itu kegiatannya untuk menghafal Quran seperti apa Ustaz? Mungkin tadi sudah disinggung oleh Ustaz Muhammad Zaim Salahuddin Syafidullah Ta'ala. Jadi untuk kegiatan halakoh ini kita laksanakan 3 kali sehari. 3 kali sehari. Yang pertama adalah setelah sholat subuh, langsung kita mulai kegiatan halakohnya sampai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Setelah itu santri akan melakukan persiapan untuk sekolah. Lalu kita akan mulai lagi halakoh pada sore hari. Ini halakoh biasanya dikhususkan untuk kegiatan murojaah santri, murojaah hafalan yang telah dimiliki oleh santri, yaitu dari setelah sholat asar sampai pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Lalu halakoh malam kita biasanya sebut dengan halakohul istiqdad atau halakoh kiroah. Jadi bagaimana waktu malam ini kita gunakan agar santri membaca Quran dan mempersiapkan hafalan untuk esok harinya. Seperti itu. Jadi dimulai dari sholat isya, setelah sholat isya sampai pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Tentunya kan pasti ada anak-anak yang agak susah, ada yang manut, ada yang itu seperti apa kadang gitu. Ini cukup menjadi persoalan juga bagi para muhafid menghadapi anak-anak yang seperti ini. Tapi kami tekankan lagi untuk bagaimana para muhafid ini bisa merangkul semuanya. Kita lebih dan sering untuk mengajak ngobrol, berbicara kepada halakohnya, bercengkrama, menanyakan atau sharing-sharing dengan halakohnya agar mereka lebih dekat. Ketika lebih dekat dan senang kepada muhafidnya, tentu akan lebih bisa mengikuti apa yang dikatakan oleh muhafidnya. Karena ketika kita jika anak ini jauh ataupun nggak suka dari awal zaman kita, maka ini juga akan jadi problem ke depannya. Maka kami dari bagian tahfidz menekankan juga bagaimana muhafidz ini bisa dekat, benar-benar dekat, tahu si fulan ini dari mana asalnya, apa persoalannya, bagaimana kemampuannya. Dan dengan seperti itu insya Allah para muhafidz bisa mengetahui seluruh anggotanya dan bisa memberikan treatment ataupun pendidikan dan cara yang tepat bagaimana agar bisa menumbuhkan cara menghafal dari intan tersebut. Baik. Kalau dilihat dari lingkungan untuk belajar kondusif sekali ya, artinya Bapak Ibu sekalian jangan usah khawatir ya. Menitipkan putra-putranya mungkin yang dari jauh nih, khawatir nanti anakku di sana gimana ya, pondoknya seperti apa, jangan-jangan di desa kurang fasilitasnya. Insya Allah sudah memadai ya. Alhamdulillah sudah memadai. Kelas belajarnya. Kemudian fasilitas-fasilitas kayak apa ini Ustaz? Misalnya seperti ini. Ini prosesi kegiatan apa Ustaz? Ini seleksi lomba tahfidz loh. Seleksi lomba tahfidz. Jadi kelas buat belajar juga. Jadi Ustaz juga sudah jelaskan bahwasanya ikut lomba tahfidz juara berapa Ustaz? 2. Juara 2 dan 3 alhamdulillah. Masya Allah. Artinya sudah membuahkan hasil. Alhamdulillah. Pemerhati roja sekalian. Jadi jangan khawatir kalau Bapak Ibu sekalian ingin menitipkan putra Bapak yang nanti masuk ke jenjang SMP, silahkan untuk mengetahui lebih dalam. Kalau masih ragu dan ingin tahu lebih dalam, silahkan bertanya di kesempatan sore hari ini. Bisa menghubungi nomor kami di 0218236543. Via telepon sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Untuk pesan singkat Anda bisa kirimkan di 0819896543. Kami sangat berharap pertanyaan-pertanyaan yang Anda ajukan berkesesuaian dengan pembahasan kali ini. Pertanyaannya ini yang pertama kami bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz, kalau pondok ini bisa nggak menerima pindahan dari sekolahan lain, dan syaratnya seperti apa? Dari Abdullah di Jakarta, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Bapak Abdullah ya di Jakarta. Untuk pertanyaan terkait memindahkan santri, insya Allah kami fleksibel. Kalau memang tapi tetap prosedurnya seperti tadi ada tesnya terlebih dahulu, tes kemampuannya seperti apa agar kita bisa identifikasi ternyata anak ini kemampuan tahfidznya seperti ini ataupun akhlak adabnya seperti ini yang nanti bisa kita betul. Ya pindah ke sini juga ada masalah. Dan kita minta biasanya surat keterangan pindahnya, alasannya kenapa pindah dari pondok sebelumnya. Intinya bisa saja. Intinya bisa, untuk pindah bisa. Dan nanti misalnya dia sudah kelas 8 atau kelas 9 ketika pindah dan kemampuannya mendukung untuk dia bisa pindah, kami akan permudah, kami akan bantu insyaallah. Baik, Ustaz. Demikian
Kemudian pertanyaan selanjutnya kami bacakan. Assalamualaikum Ustaz Afan, mau bertanya apakah penerima lulusan SMP atau yang ingin melanjutkan jenjang MA di Pondok Pesantren Radul Quran? Ini ada pertanyaan seperti itu, Ustaz, gimana Ustaz? Bukan, belum dibuka ya untuk kali ini Ustaz ya? Untuk MA-nya. Untuk MA sebenarnya memang secara resmi tidak kami buka pendaftaran. Tapi terkadang memang ada beberapa wali santri yang menanyakan kepada kami. Untuk MA alhamdulillah sebenarnya masih ada peluang. Meskipun mungkin kelasnya sudah kuotanya hampir terpenuhi. Masih bisa lah kalau memang ada yang berkenan mendaftar, silakan daftar. Nanti tetap kami tes terlebih dahulu apakah kemampuannya sudah sesuai dengan teman-temannya ataupun masih ada kekurangan yang perlu kita tingkatkan terlebih dahulu. Pada intinya kesempatan untuk mendaftar di jenjang MA itu ada tapi kuotanya lebih sedikit. Makanya kami tidak buka secara resmi untuk pendaftarannya. Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya langsung kepada narasumber kita yang telah hadir di studio kami. Silahkan bisa menghubungi nomor 0218236543. Halo. Belum tersambung. Kami himbau juga bagi Anda yang bertanya bisa melalui pesan singkat WhatsApp 0819896543. Silakan saja Anda kirimkan pertanyaan-pertanyaan melalui pesan WhatsApp dan juga melalui telepon. Silakan telepon yang pertama kami angkat. Halo. Belum tersambung juga. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ketika kita dari luar kota, dari Abu Abdillah di Jakarta, kalau kita dari luar kota ingin menitipkan putra kita di pondok ini, otomatis kita harus meluangkan waktu untuk libur dan perjalanan dan lain sebagainya. Bagaimana caranya agar kami bisa mengetahui tentang pondok ini, informasi apa yang bisa kita peroleh dan di mana informasi tersebut, kami pengen tahu, dan semoga Allah memudahkan nanti untuk putra kita bisa mondok di situ. Silakan Ustaz. Untuk informasi terkait pesantren bisa Bapak Ibu akses di website kami raudhatulquran.com. raudhatulquran.com. Kemudian untuk media sosialnya kami ada Instagram dengan nama yang sama, Raudhatul Quran juga, Raudhatul Quran. Nanti bisa diketik Raudhatul Quran. Kemudian untuk Facebook kita menggunakan nama info.raudhatulquran.com. Oh gitu. Nah, itu nanti untuk terkait info-info seputar pesantren. Tapi kita sekarang ini lebih aktif di Instagram, mengikuti perkembangan zaman yang memang lebih ramai sekarang sebenarnya Instagram. Maka update kegiatan santri itu lebih kita banyak post di Instagram yang biasanya terlink dengan Facebook tadi. Baik. Artinya bisa dicek di situlah untuk mengetahui pendaftarannya. Atau bisa kalau memang langsung ingin mengobrol dengan pihak pesantren, bisa langsung menghubungi kontak yang sudah tertera nanti akan ditampilkan di video profil atau akan kami bacakan. Itu bisa nanti langsung kontak dengan pengelola pesantren untuk ingin bertanya-tanya seputar pesantren. Kalau untuk misalnya calon wali santri ini pengen lihat dulu pondok, boleh nggak Ustadz ke sana main sama anaknya untuk mengenalkan nih, nanti mau nggak kamu, boleh nggak? Boleh, dengan senang hati kami menerima kunjungan untuk survei dan sebagainya. Tentunya diharapkan konfirmasi terlebih dahulu. Jangan sampai dulu. Jangan tiba-tiba mendadak datang, nanti khawatir ternyata belum ada ustadz yang mungkin siap menyambutnya. Betul. Harus konfirmasi. Betul, konfirmasi terlebih dahulu. Jelas ya, supaya disambut juga, supaya disediakan orang yang bisa mendampingi. Betul, insya Allah kami setiap hari ada di pesantren dari pagi sampai sore. Silakan bila ingin berkunjung di waktu-waktu jam kerja. Termasuk hari Ahad pun kami bisa untuk disurvei dan sebagainya. Untuk pondok pesantren hari liburnya hari apa sih? Liburnya hari Ahad. Ahad ya? Karena memang menyesuaikan kondisi zaman sekarang yang memang para orang tua libur hari Ahad. Betul. Dan kami pun di hari Ahad itu memberikan kesempatan pada wali santri untuk, bahkan kami menganjurkan dijenguk putranya. Oh, boleh dijenguk setiap pekan? Kita batasi sebenarnya. Jadi di masing-masing angkatan itu kita batasi sebulan sekali kalau bisa. Sebulan sekali dikunjungi, karena yang kami khawatirkan yang dari luar Jawa. Kasihan kalau kita berikan kesempatan sepekan sekali, tentunya yang dari sekitar Klaten yang akan terus berkunjung. Dan kami pun untuk memudahkan komunikasi santri dengan walinya,
kami memberikan fasilitas WA, jadi bisa video call ataupun voice call putranya kepada orang tua. Setiap pekan ada kesempatan untuk bisa telepon dengan orang tuanya. Jadi apapun permasalahan yang mereka miliki ataupun mungkin ada unek-unek yang ingin disampaikan, itu bisa disampaikan setiap pekannya, insya Allah. Termasuk misalnya ada permasalahan kesehatan terhadap anak gitu, misalnya dia punya sakit paru-paru atau pakai yang memang perlu perhatian khusus dan konsultasi dengan orang tua, itu di situ saja. Betul, di situ juga bisa lihat situ. Baik. Selanjutnya silakan di 0218236543 kami berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya seputar pondok pesantren ini, bisa langsung menghubungi nomor kami dan bertanya kepada narasumber kita. Halo, silakan. Belum tersambung pertanyaan dari telepon. Silakan saja kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang seputar pondok pesantren Rodatul Quran ini, Bapak Ibu sekalian bisa bertanya kepada narasumber kita yang sudah hadir di sini. Dan ini berarti pondok pesantren Rodatul Quran sudah meluluskan ya satu angkatan ya? Meluluskan satu angkatan, betul. Satu angkatan ya berarti ya. Karena sudah berjalan 4 tahun ya. Sudah 4 tahun. Selama ini kendala yang dihadapin apa di pondok pesantren ini dalam rangka menyukseskan anak-anak yang bisa hafal Al-Quran? Kendala yang kami hadapi biasanya untuk hafal Al-Quran ya. Namanya anak-anak baru masih usia SMP kan. Itu biasanya mereka ketika ada permasalahan baik di pesantren atau di rumah, mereka jadi labil ataupun kendor semangat menghafalnya. Betul. Dan biasanya itu yang perlu kami gali terlebih dahulu. Biasanya para muhafid mencoba menggali, ini kenapa sih tiba-tiba yang biasanya rutin setoran lancar, tiba-tiba kok selama mungkin 3 hari atau bahkan sepekan kendor setorannya. Oh, ternyata ada masalah di rumahnya seperti itu, ataupun ada masalah di asrama ataupun di kelas. Maka kita coba berikan solusi kepada mereka. Dan alhamdulillah selama ini sih tidak sampai ada santri yang istilahnya tidak betah minta pindah karena sebab dia misalnya ada beban di pesantren. Itu alhamdulillah selama ini rata-rata santri itu betah di pesantren. Sangat sedikit sekali santri yang minta pindah. Untuk kalau pondok sendiri punya permasalahan di bidang fasilitas atau tidak, yang mungkin kurang atau segalanya? Untuk fasilitas alhamdulillah kami dari awal sudah memiliki ruang kelas sendiri. Bahkan di antara keunggulan yang dimiliki pesantren adalah untuk masing-masing santri itu mendapatkan 3 santri itu mendapatkan 1 kamar mandi. Jadi jumlah kamar mandi di asrama kami itu sangat banyak sekali. Jadi masing-masing santri itu mendapatkan 3 kamar mandi, yang tentunya biasanya problem di pesantren itu ngantri lama, yang menyebabkan terlambat sholatnya, terlambat wudhunya, terlambat kegiatan pembelajarannya. Dan itu yang alhamdulillah sudah dipahami oleh pembina yayasan dan juga dari pihak yayasan dengan memberikan fasilitas kamar mandi yang melimpah. Kemudian juga kami alhamdulillah sudah ada lab komputer, sudah di kelas tadi sudah tersedia, kemudian ada masjid, memiliki lapangan. Yang paling mungkin belum kami miliki lebih ke lapangan indoor sih. Lapangan indoor untuk belajar santri olahraga dan sebagainya. Kemudian untuk kalau hal makanan, kalau santri sendiri di pondok pesantren Rodatul Quran ini seperti apa makanan? Alhamdulillah untuk makanan dari pihak atau cuci baju mereka cuci sendiri atau ada laundry atau gimana saat biasanya? Untuk makanan dulu ya. Dari makanan dulu, alhamdulillah dari pesantren untuk makanan yang mungkin menjadi pertanyaan juga bagi Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah pesantren itu kami sediakan makan sehari 3 kali dengan tentunya menu yang mencukupi gizi putra-putra Bapak Ibu sekalian. Dan kami pun sangat concern sekali, sangat perhatian sekali dengan dapur pesantren. Bahkan kami sampai mempekerjakan bagian khusus dari salah satu pengawas pesantren itu dari lulusan Tata Boga. Dengan demikian semoga mutu menu ataupun lauk pesantren itu terjaga. Iya, Kemudian untuk itu misalnya sehari-hari mereka kan baju kotor. Oh iya betul, untuk baju kotor dari awal kita sudah siapkan fasilitas laundry, tapi itu tetap harus ada biaya tambahan sendiri. Tapi secara umum santri untuk baju-baju yang sifatnya masih ringan mereka bisa kerjakan sendiri, bisa cuci sendiri, mereka cuci sendiri. Memang dari angkatan pertama sudah terbentuk, karena sudah terbentuk mereka mandiri, terlatih mandiri. Akhirnya menular ke adik-adik kelasnya. Iya, karena lihat kakak-kakaknya seperti itu. Kan ada pondok yang memang sudah santai aja, semua di laundry, semuanya ada seperti itu. Alhamdulillah. Jadi mendidik
putra-putra kita menjadi anak-anak yang mandiri ya Ustaz. Dan ya mandiri dan lebih bertanggung jawab lah terhadap masing-masing. Baik Ustaz. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali, silakan di line telepon 0218236543 bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya seputar pembahasan ini. Silahkan, kami membuka waktu yang seluas-luasnya bagi Bapak Ibu sekalian, atau pesan singkat juga kami berikan kesempatan. Belum terhubung, kita juga akan bacakan beberapa pertanyaan dari pesan singkat yang telah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, apabila dari anak kita yang mungkin dia melakukan kesalahan di pondok, bagaimana cara melakukan pendekatan pada santri tersebut supaya tidak ada miskomunikasi antara kami dengan pondok tentang penanganannya, kiranya kan salah paham juga. Silakan. Penanganan untuk santri yang bermasalah atau yang melanggar, biasanya kami coba identifikasi dulu, kita pahami dulu ini santri melanggar itu sudah paham belum ini sebuah kesalahan. Betul. Terkadang santri melanggar ternyata dia belum sadar atau belum paham kalau itu adalah sebuah kesalahan atau pelanggaran. Ketika kita sudah mengetahui santri ini ternyata anak, karena maklum ya baru lulus SD, belum begitu paham ternyata melanggar dan sebagainya, atau bahkan mungkin dia punya latar belakang mungkin di rumah terlalu dimanjakan orang tuanya sampai pada akhirnya mungkin dia merasa bebas untuk melakukan apa saja. Makanya kita coba pahami dulu ini santri kenapa kok sampai melanggar. Kalau memang sudah kita pahami potensi pelanggarannya seperti itu, kemudian kita tangani, kita tetap kontrol terus, kita awasi, dan juga kita sebisa mungkin melaporkan pada orang tua bahwasanya santri ini melakukan pelanggaran seperti ini. Mohon nanti jangan langsung dimarahi, coba diajak ngobrol terlebih dahulu kenapa kok sampai melanggar seperti itu. Intinya kita lebih tekankan pendekatan secara persuasif. Pendekatan persuasif, jangan sampai kita tiba-tiba santri belum paham apa-apa, kenapa dia melanggar, langsung kita hukum, enggak. Kita tidak ingin seperti itu. Oh, berarti tindakannya enggak langsung ya, ada peringatan 1, peringatan 2. Betul, ada peringatan-peringatan semacam itu. Baik Ustaz. Karena memang ada beberapa pondok yang sudah terkenal ngomong ketat Ustaz, melakukan pelanggaran langsung dikeluarkan, ada seperti itu. Dan itu kadang membuat orang tua sakit hati. sudah mengeluarkan banyak uang, kemudian anaknya diperlakukan seperti itu gitu. Baik Ustaz, barakallahu fikum, terima kasih atas penjelasannya. Silakan kembali kami berikan kesempatan di 0218236543. Kami buka kesempatan Anda untuk menghubungi kami. Kami akan bacakan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan kayaknya telat nih Bapak ini. Izin bertanya Ustaz, berapa kali makan dalam satu hari dan kapan saja? Bagaimana menunya? Apakah terjamin dan bergizi? Insyaallah. Baik Bapak pemirsa Roja TV yang bertanya barusan saja ini, untuk menu untuk makan ya 3 kali sehari itu bisa mulai dari setelah halaqah pagi sekitar jam 7 ataupun jam 7. Kemudian nanti makan siang sekitar jam 12:30. Kemudian makan malam itu kami kondisikan setelah kajian ba'da maghrib. Jadi setelah maghrib kita ada semacam kajian. Kemudian baru setelah kajian singkat itu santri baru makan malam bersama-sama. Dan untuk menunya insya Allah tetap setiap hari kita pastikan ada protein yang dikonsumsi oleh santri. Protein ataupun sayur-sayuran. Bahkan terkadang mungkin ada sebagian santri yang tidak suka sayuran, ya gimana caranya biar anak ini merasa suka, karena mungkin terpengaruh dengan teman-temannya kok doyan sayuran. Karena tentunya kondisi ataupun lingkungan yang kondusif itu dengan sendirinya akan membuat santri merasa nyaman dan juga ya serba doyan apa aja apa aja doyan insya Allah. Baik Ustaz, kemudian ada pertanyaan juga Ustaz. Pondok ini kan dari penjelasan tadi baru berjalan 4 tahun. Nah, apakah pondok ini sudah terakreditasi dan bagaimana rapotnya? Apakah kalau lulus dari sini bisa meneruskan di sekolah-sekolah lain? Betul, Masya Allah. Untuk legalitas berarti nggak? Untuk legalitas kami alhamdulillah untuk tingkat SMP sudah mendapatkan izin resmi dari Kemenak dengan nama
Salafiyah Wusta atau pendidikan kesetaraan Salafiyah Wusta. Dan itu alhamdulillah insya Allah di tahun depan ini kami akan melakukan agitasi. Karena sudah meluluskan satu santri melakukan satu kali ujian lulusan, maka dengan sendirinya itu otomatis akan ada akreditasi untuk pesantren di tahun depan insya Allah. Karena baru berjalan 3 tahun untuk pembelajaran SMP-nya ataupun setelah ujiannya tadi. Kemudian untuk legalitas ijazah, untuk ijazah insya Allah bisa digunakan untuk melanjutkan pendidikan di mana saja. Terlebih yang nanti dia melanjutkan di jenjang MA. Ijazahnya dari Kemenak dengan nama ijazah Madrasah Aliyah. Tentunya ini lebih diakui. Dan ini pun Madrasah Aliyah dengan jurusan IPA. Ini lebih mudah lagi kalau misalnya putra-putra dari Bapak Ibu sekalian ingin melanjutkan misalnya ke jenjang perguruan tinggi, ingin masuk ke kampus, mungkin kampus kesehatan atau kedokteran, itu bisa masuk melalui ijazah tersebut. Insya Allah dimudahkan untuk pengurusan kelanjutan studinya. Baik, Ustaz. Silakan selanjutnya kami berikan kesempatan untuk telepon. Halo. Halo. Iya, dengan siapa Bapak, di mana? Waalaikumsalam. Dengan Pak Darmanto di Garut. Iya Pak, Pak Darmanto di Garut, silahkan pertanyaannya. Iya, dari Garut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi dapat penjelasan murid itu mahfuz itu sampai 6:30. 6:30 sampai siang itu mereka sekolah umum tentunya ya. Sampai 6:30. Ya. Terus Pak, pertanyaan dilanjutkan. Iya. Kemudian setelah siang mereka selesai, kemudian sambil menunggu waktu sore hari halaqah di sore hari itu, mereka aktivitasnya apa itu? Demikian Ustaz. Baik, jazakumullah khairan. Pak Darmanto dari Garut nggih. Iya. Berarti untuk lebih ke kegiatan santri harian nggih. Iya. Nah, itu tadi sudah jelaskan untuk halaqah kurang lebih sampai 6:30. Dari sekitar dari jam 6:30 nanti santri bisa langsung sarapan. Kemudian mandi, persiapan masuk kelas, dan kita untuk jenjang SMP kita berikan kelonggaran, masuk kelas itu 8:30. 8:30 sampai jam 12 itu pembelajaran di kelas, ada pembelajaran diniyahnya. Kita juga ada mengajarkan akidah, kemudian bahasa Arab, tafsir, hadis, dan hadisnya kita menggunakan Arba'in Nawawi. Kemudian ada sirah juga. Kemudian adapun mapel-mapel umum kita kondisikan dengan jam yang lebih minimal lah, tidak sebanyak mungkin di pembelajaran umum di sekolah-sekolah pada umumnya. Kemudian tadi untuk pembelajaran siang sampai jam 12 untuk jenjang SMP ya. Untuk jenjang SMA kita pembelajaran siangnya dari jam 8 sampai jam 12:30. Kemudian setelah itu santri semuanya menuju ke dapur untuk makan siang. Dari kurang lebih dari 12:30 sampai 12:30 itu santri makan siang. Kemudian 12:30 santri kita berikan kesempatan kalau memang ada pengen jajan dan sebagainya, itu kita kesempatan setengah jam jajan di kantin. Baru jam 2 kita kondisikan santri istirahat di kamar masing-masing. Jadi di kamar masing-masing, kalau yang bisa tidur alhamdulillah tidur, yang belum bisa tidur sebisa mungkin tidak mengganggu teman di asramanya. Kita kondisikan agar tidak bising tadi. Dan itu oleh karenanya kita kondisikan musyrif itu berada di asrama. Karena itu sangat-sangat menunjang sekali untuk keberlangsungan halaqah tahfidz selanjutnya, agar tidak mengganggu waktu istirahat santri tersebut. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali, silakan. Telepon yang kedua di 0218236543. Halo. Belum tersambung. Silahkan, kami tunggu kembali di 0218236543. Anda bisa bertanya langsung kepada narasumber kita yang telah hadir di sini untuk memperoleh informasi yang akurat perihal pondok pesantren ini. Kami juga mempersilahkan Anda yang bertanya via WhatsApp di 0818965543. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak, di mana ini? Abu Falah di Depok. Silakan Abu Falah, pertanyaannya. Ustaz, untuk
apa namanya ini di Klaten, Jawa Tengah ya? Iya, Jawa Tengah, Pak. Dekat Jogja sama Solo. Solo. Oh, baik. Mau nanya, kalau kan Anda pernah dengar kalau misalnya di pondok ini apakah ada waktu jam ziarahnya atau ditemui oleh orang tua, apakah ada batasan seperti apa gitu kan ya? Apakah mesti harus boleh setiap bulan atau mungkin atau per semester atau seperti apa, mungkin teknis seperti apa di pesantren Al-Quran ini? Baik. Baik, jazakumullah khairan Abu Falah atas pertanyaannya. Untuk kunjungan oleh santri ke pesantren, kami bisa, jadi masing-masing santri mendapatkan hak setiap bulan itu bisa dikunjungi. Itu nanti ada jadwalnya, insya Allah nanti diinfokan kepada wali santri masing-masing. Jadi santri itu kami harapkan, bahkan kami anjurkan wali santri untuk mengunjungi putra-putranya. Jangan sampai pesantren itu semacam menjadikan tempat penitipan. Kita tidak mengharapkan seperti itu. Kami mengharapkan kolaborasi yang baguslah antara wali santri dengan pesantren. Jadi saling mensupport pendidikan putra bapak ibu sekalian. Kesempatan untuk kunjungan itu ada dari mulai pagi sampai sore hari. Dari sekitar jam 8 sampai jam 3 sore itu bisa bertemu dengan putranya, boleh diajak mau ke Solo silakan, Jogja silakan. Itu insya Allah kami berikan fasilitas untuk menjenguk putranya masing-masing. Baik, silakan di 0218236543 untuk telepon yang berikutnya. Halo. Halo. Kalau selama dalam perjalanan pondok pesantren ini lakukan aktivitas belajar mengajar, ada nggak misalnya dari wali santri yang cuek, kurang perhatian kepada anaknya, ya seperti Ustadz bilang tadi kayak buang ke pondok, itu treatmentnya dari pondok terus seperti apa? Ada apakah grup WA khusus wali santri yang dipegang oleh muslim masing-masing atau seperti apa, Ustadz? Untuk grup WA tetap kita adakan ya, grup WA wali santri untuk masing-masing asrama, dan juga ada grup WA untuk kelas, jadi wali santri per kelasnya. Bahkan halakoh pun sebagian ada ya, untuk halakoh pun ada. Jadi sebisa mungkin wali santri itu harus mengetahui perkembangan anaknya. Bahkan kami pun terkait jajan santri, kita alhamdulillah sudah menggunakan semacam aplikasi, mungkin kartu jajan semacam itol, seperti itol yang zaman sekarang ini. Jadi santri jajan menggunakan kartu jajan itu terkontrol oleh orang tuanya. Terpantau ya? Terpantau. Oh, bilangannya berapa di hari ini dia jajan berapa, insya Allah dengan demikian orang tua pun tahu. Oh ternyata jangan sampai ada anak, ternyata uang jajannya sudah habis, sampai 2 bulan belum dikirim sama sekali. Itu termasuk yang diantara menghambat mungkin hafalannya ataupun konsentrasi belajarnya. Kami alhamdulillah sudah menggunakan semacam aplikasi yang nanti terkoneksikan dengan, kalau diinstal di masing-masing wali santri, bisa dilihat. Dan kedepannya harapannya bisa perkembangan pun nanti kita lewat aplikasi tersebut, perkembangan prestasi anaknya ataupun pencapaian hafalannya akan kita update di aplikasi tersebut. Artinya nanti kalau ada permasalahan yang orang tua yang kurang perhatian ke anak dari pesantren, gimana Ustaz? Menghubungi langsung atau betul. Sampaikan ini? Memang kami dapat sih ada beberapa wali santri yang memang kesannya cuek. Bahkan selama anaknya mungkin hampir 3 tahun. 3 tahun enggak sih, satu semester itu biasanya kami pantau, ini anak pernah nggak ditelepon orang tuanya? Kalau dikunjungi aja nggak pernah, minimal telepon lah. Itu ternyata ada beberapa wali santri yang memang tidak pernah mengunjungi putranya sama sekali. Mereka merasa sudah insya Allah di pondok sudah kondisi masih baiknya. Padahal anak tentunya butuh sayang orang tuanya, butuh perhatian yang lebih dari orang tuanya. Makanya kami kalau mendapati ada wali santri yang kurang peduli ataupun cuek kepada anaknya, kami hubungi dan kami harapkan untuk sebisa mungkin minimal telepon. Kalau belum bisa berkunjung nggak masalah, yang minimal tetap komunikasi via telepon itu terjaga. Makanya kami berikan fasilitas sepekan sekali wali santri bisa menghubungi orang tuanya masing-masing. Baik, Ustaz. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali, silakan. Masih di telepon 0218236543. Silakan menghubungi nomor kami ini untuk mendapatkan informasi mengenai pondok pesantren yang sedang talkshow pada kesempatan sore hari ini. Silahkan. Halo. Halo. Kami buka kembali. Silahkan di 0218236543 atau bisa melalui pesan singkat di 081-9896543. Halo. Oh, belum tersambung.
Kami masih berikan kesempatan untuk Anda yang bertanya mengenai Pondok Pesantren Raudatul Quran 1 Klaten ini. Silakan di 0218236543. Halo. Halo. Belum tersambung pula. Kami bacakan dari beberapa pesan singkat yang telah masuk. Insyaallah akan kami buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustadz, untuk saat ini kami ingin tahu tentang kualitas santri yang ada di situ, lulusannya. Apakah memang benar ada yang sudah hafal 30 juz dari hamba Allah di Cilengsi? Silahkan Ustadz. Ada berapa orang Ustadz dari persentase ya? Maksudnya mungkin seperti itu ya kali ini. Alhamdulillah untuk santri yang sudah menuntaskan 30 juz ada sekitar 6 orang, 6 atau 7. Ana cek terlebih dahulu datanya. Untuk tahun berapa ya Ustadz, yang tahun ajaran yang ini ya? Tahun ajaran yang lalu. Yang lalu. Ini kan belum selesai. Belum selesai tahun ajarannya. Kemudian untuk santri yang sudah mencapai 15 juz itu ada sekitar 30. Alhamdulillah jumlah yang lumayan karena kami memang memberikan apa istilahnya target minimal. Jadi masing-masing santri itu harapannya setiap jenjang setiap kelas itu menuntaskan 5 juz minimalnya. 5 juz. Maka ketika sudah sampai kelas 9 mendapatkan 15 juz. Dan itu alhamdulillah secara umum hampir rata-rata santri bisa mencapai target minimal tersebut. Adapun yang memang diberikan Allah kelebihan untuk bisa menghafal lebih cepat dan juga lebih mungkin, itu kami berikan kesempatan seluas-luasnya untuk menuntaskan hafalan 30 juz selama 3 tahun tersebut tadi. Dan alhamdulillah ketika beberapa santri kami mereka sudah tuntas 30 juz kemudian mencoba mendaftar di pesantren lainnya ataupun pindah dari jenjang SMP ke SMA-nya, itu alhamdulillah beberapa santri kami itu sampai sekarang di pesantren Al-Irsyad diterima 3 orang, di Al-Furqan kurang lebih ya untuk lanjut ke jenjang MA-nya ya sekitar ada 8 orang. Dan itu bifadlillah mereka memang diberikan kemampuan hafalan yang kuat dan dimudahkan untuk bisa mungkin mencari ilmu di pendidikan, lembaga pendidikan selanjutnya. Baik, terima kasih Ustaz. Silakan. Assalamualaikum. Dengan siapa Ibu? Di mana? Ibu dari Batam nih. Ya, Ibu siapa? Di mana? Mohon maaf. Halo Ibu. Silakan Ibu pertanyaannya. Ibu dari Batam. Terputus namanya. Ayat suci gitu. Halo Ibu, mohon maaf diulangi kembali pertanyaan dari Ibu. Silakan. Enggak, saya nanya. Ya. Nanti kalau kita di alam barzah nanti kita ada dengar. Mohon maaf Ibu, mohon maaf. Saat ini kita sedang mengadakan atau sedang dalam program acara Talkshow Pendidikan, di mana kita membicarakan seputar dunia pendidikan, khususnya untuk memberikan informasi yang seluas-luasnya bagi para orang tua untuk mengetahui pondok-pondok mana yang tepat untuk bisa menitipkan putra-putrinya. Salah satunya di Pesantren Raudatul Quran 1 Klaten ini, Ustaz. Nampaknya kita cukupkan sampai di sini, Ustaz. Sebelum kami akhiri pertemuan ini, mohon dari Ustaz menyampaikan 1 atau 2 patah kata berkaitan dengan pondok pesantren ini dan mengajak para wali santri untuk menitipkan putranya khususnya di pondok pesantren tersebut tanpa ragu-ragu. Silakan. Statement akhir berarti. Closing statement. Bismillahirrahmanirrahim. Kami memberikan info kepada seluruh pemirsa Roja TV bahwasanya alhamdulillah pesantren kami meskipun terletak di daerah pelosok yang mana bisa dibilang perbatasan dengan Gunung Kidul, alhamdulillah pesantren kami secara fasilitas sudah terpenuhi alhamdulillah dengan seizin Allah. Meskipun mungkin kesannya Gunung Kidul itu kering, tapi alhamdulillah di tempat kami air itu alhamdulillah lancar. Air sumur lancar, bukan nggak ada air. Itu mungkin sebagian kekhawatiran wali santri. Perlu untuk air itu alhamdulillah lancar. Kemudian seperti yang disampaikan
santri-santri pun secara umum mereka betah di pesantren. Mereka merasa betah, apalagi untuk anak SMP itu sebenarnya yang harusnya diharapkan orang tua bagaimana si anak ini betah terlebih dahulu di pesantren, bukan dituntut hal yang berat-berat, karena memang seorang anak usia SMP itu sulit untuk bisa mengkondisikan dirinya ataupun adaptasi dengan lingkungan yang baru, terlebih mereka tiba-tiba jauh dari kedua orang tuanya. Oleh karenanya kami alhamdulillah selama ini sebisa mungkin santri itu jangan ada yang tiba-tiba tidak betah ataupun minta keluar. Kalaupun santri ada keluhan permasalahan, kami coba berikan solusi, kami ajak ngobrol. Bahkan kami dapati beberapa santri itu ketika di pesantren mereka ada sebagian mengeluhkan permasalahan di rumahnya. Ya kami terbuka, santri cerita misalnya bapaknya di rumah ternyata masih merokok, dan santri masya Allah ketika masuk pesantren mereka menyadari bahwasanya ini adalah hal yang dilarang oleh syariat. Santri tersebut bahkan sampai khawatir kalau orang tuanya itu nanti bagaimana saat kalau bapak saya masuk neraka dengan kondisi yang demikian. Akhirnya kami berikan penjelasan, ya antum harus pelan-pelan mendakwahinya, dan antum terus doakan orang tua antum. Insya Allah doa anak soleh itu akan Allah kabulkan. Kemudian alhamdulillah kami juga di pesantren kami ada program tahfidzul Quran yang mungkin ini menjadi alternatif untuk pondok-pondok pesantren tahfidz lainnya. Yang mana kami pun di antara program unggulannya adalah menuntaskan hafalan 30 juz di jenjang SMP-nya. Kemudian di jenjang madrasah aliyahnya, jenjang SMA-nya, kami memiliki program hafal hifdzul mutun, menghafalkan mutun-mutun ilmiah, dan juga sebisa mungkin santri menguasai dasar-dasar ilmu syariah, yang mana semuanya menggunakan kitab-kitab berbahasa Arab. Dengan harapan nanti kalau santri-santri ada yang memang ingin melanjutkan jenjang pendidikan lebih tinggi ke misalnya ke Madinah ataupun ke Libya ataupun ke kampus-kampus lainnya yang di Timur Tengah, itu kami bisa membantu dan fasilitasi mereka untuk bisa melanjutkan jenjang pendidikan tinggi, pendidikan tinggi tersebut. Mungkin ini yang ingin kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Jazakumullah khairan sekali lagi kepada Roja TV dan Radio Roja atas kesempatan yang diberikan. Dan kami ucapkan juga barakallahu kepada Mas Ari atas waktu yang diberikan pada kesempatan kali ini. Baik Ustaz, barakallahu fikum. Terima kasih kami ucapkan kepada narasumber kita, tamu-tamu kita yang telah meluangkan waktu dan dari jauh, yaitu Klaten, singgah untuk datang ke studio radio dan TV Roja. Semoga pertemuan kita diberkahi dan Allah berikan taufik untuk memudahkan kita dalam rangka untuk menjadikan putra kita ini putra-putra yang saleh sebagai harapan kita nanti. Dan para pemerhati Roja, kami ucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menghadirkan program acara ini. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Akhirnya kami yang berdua mohon pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Profil Raudhatul Quran 1 Klaten. Raudhatul Quran 1 Klaten adalah pondok pesantren tahfidz Al-Quran yang berkomitmen mencetak generasi hafidz yang memiliki ilmu agama dan berakhlak sesuai pemahaman salafus soleh dengan biaya yang relatif terjangkau. Visi: mencetak insan Qur'ani sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misi: memfasilitasi santri untuk mengenal ajaran Islam melalui Al-Quran dengan lingkungan sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mendidik santri hafal Al-Quran, membekali santri ilmu syar'i untuk beramal dan berdakwah. Jenjang pendidikan: Salafiyah Wusta, MTS atau SMP. Program unggulan: hafal Al-Quran 30 juz dalam 3 tahun. Madrasah Aliyah, MA atau SMA, hanya menerima santri dari lulusan sendiri. Program unggulan: hafal mutun ilmiah dan menguasai bahasa Arab lisan dan tulisan. Ditambah dengan ekstrakurikuler, bela diri jiu-jitsu dan memanah. Serta diberikan kebebasan untuk menyalurkan minat, bakat, dan hobinya. Alokasi beasiswa bagi santri yatim atau du'afa melalui program Dosota, dana operasional sekolah orang tua asuh. Penasehat: Ustadz Dr. Sufyan Fuad Baswedan MA, Ustadz Afifi Abdul Wadud BA.
al-Bukhari afdalukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Pengajar pesantren tahfidz Raudhatul Quran terdiri dari alumni Libya Jakarta, STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya, STDI Imam Syafi'i Jember, dan alumni pesantren-pesantren tahfidz serta alumni pesantren bermanhaj salaf seperti Al-Irsyad Tengaran dan Al-Ukhuwah Sukoharjo. Nama ana Ananda Nur Rahman. Nama saya Muhammad Hilmi. Nama ana Maulana Muhammad Gabriel. Nama ana Hanifah Muhammad Ilyas. Ana dari Palu. Asal dari Bayat Klaten. Ana berasal dari Batam. Dari Bekasi. Dan alhamdulillah di sini aneh bisa semangat ngafal. Tidak seperti di rumah. Karena di rumah tidak ada motivasi. Di sini ada. Alhamdulillah ana bisa mondok di sini. Kegiatannya juga di sini mungkin seru-seru atau enak lah. Ada panahan, ada juga kadang main bola, dan alhamdulillah di sini aneh bisa semangat ngafal. Tidak seperti di rumah, karena di rumah tidak ada motivasi. Di sini ada. Ana, alhamdulillah di sini kawan-kawan ana cukup baik. Ana di sini alhamdulillah udah hafal 5 juz. Kesan saya di sini adalah alhamdulillah saya di pondok itu menyenangkan. Banyak teman-teman yang baik, dan di sini saya datang untuk membanggakan orang tua. Saya tidak ingin orang tua saya sedih. Di sini saya sudah hafal lumayan 9 juz. Di sini semuanya bareng, tidur bareng, cuman beda ranjang. Saya sangat bangga bisa mondok di sini di Pondok Pesantren Raudhatul Quran. Dan dulu saya di rumah jarang sekali ngafal. Alhamdulillah sekarang di sini bisa menghafal. Di sini banyak sekali program-program yang saya sukai. Seperti kalau malam Ahad biasanya bakar-bakar. Dan kadang-kadang setiap Kamis sore dan Sabtu sore main bola. Dan juga kalau hari Minggu biasanya ada panahan. Meskipun rumah saya cuma dekat dari sini, dari pondok, tapi saya tidak mau pulang. Saya lebih betah di sini. Program talk show seputar dunia pendidikan Islam. Terwujudnya satu generasi muslim yang berilmu, beramal, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Walillahi mulkus samawati wal ardh. Program talk show seputar dunia pendidikan Islam yang berbasis mahad atau pesantren. Pertama, menanamkan akidah yang benar kepada anak didik. Yang kedua, membentuk kepribadian yang beradab dan berakhlak mulia. Simak acara ini setiap hari Sabtu jam 16.00 sampai dengan 17.30 waktu Indonesia Barat. Di Roja TV dan Radio Roja. Progres pembangunan Masjid Jami Al Barkah hingga November